Pemirsa yang kami kasihi dimanapun berada, kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat, di mana pada minggu ini kita tiba kepada pelajaran yang kedua, pelajaran Sekolah Sabat kita. Dan judul pelajaran kita sama dengan pelajaran yang pertama, yang minggu lalu, yaitu misi Allah bagi kita, bagian kedua. Yang lalu adalah bagian pertama. Begitu pentingnya pelajaran ini sehingga penulis kita membuat dua kali untuk mengulangi judul yang sama untuk pembahasan misi Allah bagi kita. Pemirsa yang kami kasihi dimanapun berada, siaran ini kami sampaikan dari studio Voice of Seven Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya, dari kantor konferensi kita yang ada di Surabaya. Dan acara ini terlaksana atas kerjasama Departemen Sekolah Sabat dan Departemen Komunikasi Conference Jawa Kawasan Timur. Pemirsa yang kami kasihi, kami juga senang bila mana Bapak Ibu semuanya rindu untuk dilayani, mungkin butuh didoakan atau belajar Alkitab, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kita masing-masing. Jadi bisa mencatat nomornya, kemudian bisa menghubungi, tim kami akan membantu apa yang Bapak Ibu pemirsa rindukan dalam pelayanan kami. Bapak Ibu semuanya pemirsa yang kami kasihi, dalam pelajaran kedua, pelajaran Sekolah Sabat kita, misi Allah bagi kita, bagian yang kedua, di mana ada dua hamba Tuhan yang akan menjadi narasumber kita untuk pelajaran minggu ini. Kalau pemirsa masih mengingat minggu yang lalu narasumber kita adalah pendeta yang sudah senior, dan sekarang narasumber kita pendeta yang lebih muda. Jadi kita akan mendapatkan pelajaran baik dari pendeta yang senior maupun pendeta yang lebih muda lagi. Di sebelah kanan saya adalah pendeta Daniel Siswanto. Beliau adalah Gembala Jemaat Putra Agung Surabaya. Pendeta, terima kasih. Dan di sebelah kiri saya adalah pendeta Franklin Satori. Beliau adalah Gembala Jemaat Dharma Husada Indah Surabaya, di mana mereka berdua akan menyimpulkan pelajaran kita untuk minggu ini. Kita akan awali dengan doa. Pendeta Franklin akan pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa. Maha besar Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, biarlah Engkau memberkati kami, bahkan Tuhan menuntun setiap kalimat perkataan yang keluar dari mulut kami, sehingga itu boleh menguatkan umat-umat Tuhan, bahkan para pemirsa yang dengan setia mengikuti pelajaran diskusi Sekolah Sabat ini. Berkati kami semua ya Bapa, lindung dan jaga kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 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 Terima kasih. Jadi, pemirsa yang kami kasih, pelajaran kita untuk minggu ini saya ingin membacakan ayat hafalannya sebelum nanti pendeta Franklin akan menjelaskan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Dan inilah perintah agung bagi kita, semua umat-umat Tuhan yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan kita. Pendeta Franklin bisa menjelaskan bagaimana misi Allah bagi kita untuk pelajaran kita minggu ini. Kami berikan kesempatan. Baik, terima kasih sebelumnya. Di pelajaran Sekolah Sabat kita pada pekan ini, kita mendapati misi ini milik siapa, ditujukan kepada siapa, dan apa misi itu. Ya, saya tadi pagi coba buka Thesaurus Bahasa Indonesia untuk kata misi. Saya dapati ada beberapa kata sinonim dari misi. Misi itu adalah dakwah. Nah, kaget juga saya waktu lihat Thesaurus itu, misi artinya dakwah. Dakwah tentunya kita tahu berkhotbah, berbicara, menyampaikan sesuatu.
delegasi, komisi, operasi, pekerjaan, perutusan, sasaran, satuan tugas, tujuan, bahkan urusan. Itu artinya misi. Misi Allah. Tentu ini adalah milik Tuhan, tapi Sekolah Sahabat kita dengan lebih detail lagi menunjukkan bahwa ini adalah misi dari ketritunggalan. Ya. Tritunggal itu siapa saja kita meyakini itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Allah Anak kita tahu Yesus Kristus. Dan ayat yang diusung dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk menekankan bahwa misi ini dari Tuhan atau dari Tritunggal itu terdapat dalam Lukas 24 ayat 49. Saya coba bacakan. Lukas 24 ayat 49 berbunyi, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Di sini kita menemukan bahwa misi kealahan itu adalah janji daripada Bapa, lalu diteguhkan oleh Yesus, dan janji itu adalah Parakletos, kita tahu, yaitu Roh Kudus itu sendiri, yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan kepada umat ini satu motivasi untuk menyampaikan misi itu. Sekarang misinya apa? Ya, tujuannya apa? Tentu kita tahu bersama, Sekolah Sahabat kita kalau kita baca menuliskan bahwa misinya itu adalah mengabarkan kepada dunia bahwa Yesus adalah juru selamat. Misinya adalah mengembalikan peta Allah, gambar Allah dalam tubuh manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan ini dilakukan setiap saat, dilakukan secara kontinual, dan dilakukan terus-menerus. Makanya kita temukan dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita ada kata pemuritan, ya. Pemuritan. Atau dalam bahasa Inggris discipleship. Kalau dalam bahasa Yunaninya, Pendeta Sinoaji suka ini bahasa Yunaninya, yaitu mateteusate, ada satenya. Ya, mateteusate. Kalau murid itu hanya matetes. Tapi kalau pemuritan mateteusate. Dan pemuritan ini berlangsung seumur hidup, ya. Ketika saya coba baca pelajaran Sekolah Sahabat kita, di dalam pemuritan itu sendiri saya ingin singgung sedikit. Ada 3 aspek, ya. Sebelum kita ke Matius 28, ada 3 aspek rupanya kalau kita mengajar, yaitu rasionalnya, lalu relasinya, dan yang ketiga misinya itu. Rasionalnya itu apa? Rasionalnya itu adalah kepala kita diisi sesuatu. Sedangkan kata matetes aja, itu matetes artinya murid, itu arti katanya itu adalah seseorang yang magang kepada seseorang, guru. Ya, supaya pola pikirnya, pola hidupnya itu diubah. Dan itu tidak berlangsung S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai. Enggak, itu adalah pola seumur hidup. Itu rasionalnya harus diperbaiki, diperbaharui. Lalu yang kedua adalah relationnya, hubungannya. Jadi ketika kita berbicara mengenai gereja, kita tidak bisa hanya sekedar pikiran saja yang diperbaiki, tapi relasi, hubungan. Anggota harus merasa nyaman di gereja itu sendiri. Dan yang ketiga adalah misinya. Misi. Tujuannya untuk apa? Ya. Saya masih ingat ada teman bergurau, Pendeta Sinoaji, sebutkan begini. Kau sekolah tinggi-tinggi, berapa baptisanmu? Tapi ini pertanyaan seperti ini benar. Jangan hanya kita belajar, tapi kita tidak pernah menarik jiwa. Kita tidak pernah membawa orang untuk datang kepada Yesus. Walaupun baptisan itu, ya ini Sekolah Sahabat yang bilang ya, di penuntun disebut bahwa saat ini banyak gereja-gereja yang hanya bingung terhadap angka saja, angka. Tetapi bukan berarti
jangan sampai tidak ada baptisan. Itu malah menunjukkan bahwa proses bekerja. pemuritan ini tidak berjalan. Jadi rasionalnya dirubah, ada hubungan relation yang baik, dan yang ketiga misinya, tujuannya harus tercapai. Begitu, Pendeta. Ya, Pendeta Franklin, pelajaran kita mengatakan bahwa di dalam melaksanakan misi itu kita memerlukan kuasa. Kira-kira bagaimana Pendeta menjelaskan bahwa kita membutuhkan kuasa untuk dapat menjalankan misi itu? Ya, terima kasih. Nah, ini berbicara mengenai kuasa. Seorang murid, kalau kita berbicara secara formal sekarang ini, dia akan menjadi atau memiliki kuasa ketika dia sudah menamatkan pendidikannya. Ya toh? Jadi ketika saya S1, saya diberikan gelar SAG, STH atau SPhil, maka saya memiliki kuasa untuk mengajar bidang saya. Ya, itu dalam dunia formal pendidikan. Ya, kalau dia sudah S1, dia mau spesialis lagi, masuk ambil S2. Di organisasi kita ada 3, sistematik, biblikal, atau applied. Ya, pilih saja mana. Sudah itu tamat, selesai, dia punya kuasa mengajar bidangnya. Ada yang bidang perjanjian baru, ada bidang perjanjian lama, ada applied teologi, dan banyak hal. Tetapi kuasa bagi kita di dalam pelayanan adalah Roh Kudus. Kuasa bagi kita adalah ketika saya dijamah oleh Roh Kudus, saya berubah, saya bertumbuh, dan orang melihat kepada kita dan memuliakan Bapa yang di surga. Jadi, maksud saya adalah mengkombinasikan ilustrasi saya tadi. Memang pendidikan formal itu penting sekali. Apalagi dalam belajar Alkitab, itu penting. Tetapi jauh lebih penting, orang melihat perubahan karakter, perubahan tabiat yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Itu adalah alat yang paling mujarab, mutakhir untuk dapat memperkenalkan Tuhan Yesus yang kita sembah. Jadi Pendeta, kita tidak akan bisa menjadikan orang lain murid Yesus kalau kita sendiri belum menjadi murid itu, begitu ya? Betul. Karena itulah perintah agung, itulah pemuritan, dan itulah dikatakan pelajaran kita menjadi fokus utama dari perintah agung, itulah pemuritan. Jadi misi Allah itu pertama kepada kita, setelah kita menerimanya, baru kita membagikannya kepada yang lain dengan kuasa daripada Roh Kudus Tuhan yang Pendeta sudah sampaikan. Oke, sekarang kita berlanjut berikutnya dulu kepada Pendeta Daniel. Kepada Pendeta Daniel, misi daripada Allah kepada kita sudah dijelaskan baik mulai dari pelajaran pertama sebelum minggu yang lalu, dan juga sudah diolah oleh Pendeta Franklin pada saat ini. Menurut Pendeta Daniel, apalagi yang perlu kita pahami terhadap misi daripada Allah kepada kita ini, bisa ditambahkan? Baik Pak Pendeta, salah satu keberhasilan dari menjual produk, itu adalah iklan. Kalau iklannya menarik, maka produk itu biasanya akan laku keras. Sebagus-bagusnya misi, kalau nggak ada agennya, maka misi juga nggak akan jalan. Nah, di sini dikatakan di pelajaran sekolah sahabat kita bahwa harus ada satu agen, satu umat Allah untuk menjadi saluran misi itu. Dan di sepanjang sejarah, Tuhan telah memilih umat-umatnya yang khusus. Tadi disinggung dengan kuasa. Umat-umat yang khusus ini dibekali dengan kuasa, dibekali dengan janji-janji, dibekali dengan berkat-berkat khusus kepada mereka. Oleh sebab itu, kita juga sebagaimana perjanjian yang dibuat Allah kepada Abraham, sekarang dibuat Allah kepada kita, umat-umat Allah ini. Yang kalau umat Allah ini berkumpul, maka kita mengenal yang disebut dengan gereja. Gerejalah agen daripada misi itu. Gerejalah si pembuat iklannya.
Jadi yang melaksanakan ini gereja. Maka gereja harus mempunyai misi. Kalau gereja tidak ada misi, ini mau jadi apa? Misi itu sebagus apapun, kalau tidak dijalankan, kalau tidak ada gereja, nggak jalan. Lalu di sini dikatakan begini, sebuah pertanyaan muncul, apakah misi gereja itu? Misi gereja adalah sama dengan misi dia atau misi Tuhan. Apa misinya? Dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan, karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah misi gereja. Inilah misi umat-umat Tuhan sekarang ini, yaitu mencari, menyelamatkan yang hilang, orang-orang berdosa. Siapa saja, ya dari mana saja, dari berbagai golongan. Ada dari orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang biasa, orang-orang yang kaya, orang-orang yang mungkin juga penuh dengan keterbatasan. Tetapi siapa saja, orang-orang yang terhilang ini perlu kita cari. Siapa yang mencari? Itulah gereja, itulah umat Allah. Dulu Tuhan panggil Abraham, ya kan? Kemudian berlanjut, Tuhan panggil Nuh misalnya kan? Berlanjut, Tuhan panggil Daud, panggil semua. Para nabi-nabi itu adalah umat Allah yang spesial. Di akhir zaman, Tuhan masih mempunyai umat Allah yang spesial, yaitu gerejanya. Tentu nanti kita akan mempelajari lebih lanjut siapa gerejanya ini kan. Tetapi dikatakan di sini harus ada agen yang akan menyatakan misi ini, yang akan mencari dan menyelamatkan yang hilang, sebagaimana misi Tuhan Yesus, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hamba Tuhan Ellen G. White mengatakan begini, dalam Testimony from the Church jilid 3 halaman 381, misi dari gereja Kristus adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang sedang binasa. Misi ini bertujuan untuk menyatakan kasih Allah kepada manusia dan memenangkan mereka kepada Kristus melalui keampuhan dari kasih itu sendiri. Jadi kita bawalah kasih itu kepada orang-orang yang di sekitar kita, termasuk juga kepada keluarga kita. Maka kita harus bawa. Kalau kita hidup di dunia ini lalu kita tidak punya misi, nggak punya tujuan, nggak punya goal, saya rasa juga percuma. Pendeta Frankie tadi sudah tekankan kepada fokus. Sudah S1, bidangnya ini, maka dia punya kuasa di sana. Kita hidup juga harus punya tujuan, yaitu sama dengan tujuan Allah, menyelamatkan yang hilang. Itu di pelajaran hari Rabu. Lalu areanya mana? Ini menarik. Ini di pelajaran hari Kamis dikatakan dunia ini adalah areanya. Dari mana dasarnya? Dasarnya adalah di dalam Kisah 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku. Lalu di mana tempatnya? Matius 28 ayat 19. Yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Inilah area kita. Jadi agennya adalah umat-umat Allah. Siapa umat-umat Allah? Gereja. Ya. Gereja itu siapa? Ya kita semua yang sedang berkumpul ini adalah gereja. Lalu kemana kita menjalankan misi ini? Areanya di mana? Yaitu semua bangsa dan muridku. Dan ini menjadi 3 bagian menurut sekolah sahabat kita. Yang pertama, menjadi saksi di Yerusalem. Yerusalem ini adalah mulailah untuk berbagi pengalaman Anda dengan Allah kepada orang-orang yang dekat dengan Anda. Inilah Yerusalem. Orang-orang dekat dengan Anda. Bisa istri, bisa anak, bisa orang tua, bisa teman. Inilah orang-orang dekat dengan kita. Yang kedua, kemudian di seluruh Yudea dan Samaria. Ini adalah orang-orang dekat tapi agak jauh. Maksudnya dekat agak jauh, mungkin secara fisik kita tidak bersama-sama, tetapi secara hati kita dekat, yaitu teman kerja kan. Selesai dari pekerjaan, kita sudah secara fisik udah pulang, udah nggak lagi sama-sama, tetapi secara hati dekat. Ini adalah misi yang berikutnya. Kemudian bagian yang ketiga yang lebih jauh, dikatakan begini, dan sampai ke ujung bumi. Misi Allah memanggil kita untuk menjangkau pribadi-pribadi dari segala tempat, bangsa-bangsa, kelompok-kelompok orang, bahasa, dan etnis. Inilah areanya Pak Pendeta. Inilah areanya. Apalagi sekarang menjangkau dunia itu dengan teknologi yang zaman sekarang sudah sangat memungkinkan. Semua orang bisa melakukannya. Masalahnya mau nggak kita menjadi agennya itu?
menjadi saluran misinya. Padahal Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jadilah garam dunia. Bagaimana kita mau menggarami? Di mana tempatnya? Itu kadang-kadang yang kita tidak pahami, kita nggak sadari itu. Padahal tempatnya banyak. Orang-orangnya juga siapa saja ada di sana, sesuai dengan pemahaman kita. Kurang lebih seperti itu, Pak Pendeta. Oke, Pendeta Donald. Sekarang saya kembali kepada Pendeta Franklin. Kita tentunya tidak perlu mempermasalahkan bagaimana usaha daripada Tuhan untuk menyampaikan misi kepada umat manusia, untuk mencari yang hilang. Seperti bagaimana dia mencari Adam dan Hawa pada waktu dia berdosa. Pendeta Franklin, Tuhan kita nggak perlu kita pertanyakan. Sekarang yang ingin kita pertanyakan kita sekarang ini yang sudah Tuhan cari, Tuhan sudah temukan, bagaimana supaya kita ini merasa juga ada tanggung jawab dan beban kita untuk menyampaikan misi itu. Nah, sedikit sebelum dijelaskan, kita ini hamba-hamba Tuhan, sangat sedikit kita melihat, seperti tadi katakan gereja ya, gereja itu kan umatnya yang terbebani untuk menyampaikan misi itu. Kenapa? Ya. Jangankan kita sebagai pendeta, Alkitab mencatat pun murid-murid Yesus ketika mau menjalankan misi itu ada keraguan-raguan. Coba kita baca Matius 28 ayat 16 sampai 20 saya bacakan. Dan ke-11 murid itu, ini mendekati Yesus sudah mau naik ke surga. Dan ke-11 murid itu yang sudah 3,5 tahun ini bergaul dengan Yesus, berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Bayangkan Yesus sama-sama dengan para murid, 11 orang, karena satu sudah TKO, yaitu Yudas, kita tahu. 11 orang ini pun menyembah, tapi ada yang ragu-ragu. Ada yang ragu-ragu. Ini Yesus sendiri. Ya, ragu-ragu dia. Akhirnya Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Tadi pagi waktu saya baca ayat ini, menangis saya baca ayat ini. Kenapa? Saya teringat juga terhadap keputusan saya untuk menjadi seorang pendeta. Saya anak tunggal Chinese. Ya, kalau Chinese itu mungkin para pemirsa sudah tahu bahwa sebagian besar di kepala itu money orientasinya, uang selalu. Ya, entah kenapa saya percaya itu adalah bisikan Roh Kudus. Sampai hari ini saya masih ada dalam barisan kependetaan. Ya, mungkin pengajaran Pendeta Sinuaji di Selapur terlalu kencang mungkin dulu ke saya ya. Karena beliau ini adalah guru saya di Selapur, guru agama. Jadi, sedangkan Yesus, murid-murid ragu loh. Akhirnya Yesus harus datang, dibilang sama Yesus, "Aku yang punya kuasa, aku punya otoritas. Ya, aku perintahkan kepada kamu untuk memuridkan." Ya, kita sederhanakan aja memuridkan. Walaupun di situ pergilah, jadikanlah dan seterusnya. Dan Yesus katakan, kalau engkau lakukan itu, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi para pemirsa, tentu untuk mengabarkan firman Tuhan, menjadikan murid bagi orang lain, itu harus dari diri kita dulu. Keraguan-raguan pasti ada, para murid saja ragu. Tetapi kuasa Tuhan itu akan jauh lebih terasa, membuat keraguan-raguan ini hilang dan bertumbuh, berubah menjadi iman kepastian. Kita percaya akan pengharapan kita bahwa Yesus pasti akan datang kembali, dan ini harus kita trompetkan terus. Mungkin tantangannya banyak. Para murid kita tahu bahwa sejarah gereja menunjukkan para murid juga mati akhirnya ya. Yohanes harus mengalami berbagai macam siksaan. Tapi ia mau. Dan
Kalau tidak ada para murid, para rasul itu, kita tidak akan menikmati kitab Perjanjian Baru, ya, khususnya kitab Injil. Kita tidak akan temukan Paulus yang mau meninggalkan hidup enak, Sanhedrin dan lain sebagainya. Dia mau rasul, untuk menerangkan Yesus. Dan hari ini saya dan saudara, kita semua, mungkin susah, mungkin ya, mungkin tidak enak, tetapi saya yakin dan percaya kalau kita datang kepada Yesus, kita berserah, kita berdoa, Tuhanlah yang akan memampukan dan menguatkan kita untuk melayani, untuk mengabarkan pekabaran keselamatan ini. Ya, terima kasih Pendeta Franklin. Perintah Tuhan kepada murid zaman dulu, perintah itu juga sama kepada kita hari ini. Penyertaan Tuhan kepada murid zaman dulu sama juga penyertaannya dengan kita zaman ini. Itu artinya kita nggak perlu ragu-ragu, kan begitu Pendeta ya, bahwa berkat yang sama, penyertaan yang sama akan menjadi bagian umat-umatnya yang mau mengambil bagian dalam pemuritan. Yang terakhir ini Pendeta Daniel, ini kan tadi gereja itu adalah sebagai saluran misi. Gereja itulah manusianya, umatnya, saudara, pemirsa dan kita itulah ya. Tetapi bagaimana? Apakah sekarang gereja kita ini sudah benar-benar menjalankan misi yang Tuhan perintahkan itu, atau bagaimana menurut pendeta yang pendeta lihat saat ini? Baik. Sebenarnya pertanyaan itu memang harus disurvei dulu, karena untuk mengetahui itu tolak ukurnya dari mana. Tetapi melihat perkembangannya, kita melihat bahwa khusus di gereja kita ya, misalnya kita berbicara tentang gereja kita, gereja Advent, maka gereja kita sudah tersebar ke seluruh dunia. Jumlah keanggotaan kita sudah sangat luar biasa, sudah 23 juta lebih. Artinya, mungkin kalau misalnya kita lebih dalam lagi, sudah berbagai suku, kaum, etnis dengan berbagai metode, gereja kita juga sudah kembangkan. Itu sangat luar biasa dahsyat untuk menjangkau global seluruh dunia. Dan secara hasil kita tidak bisa meragukan itu. Namun demikian ini harus kita lanjutkan terus menerus. Yang paling susah adalah bagaimana kita tetap konsisten mempertahankan misi ini, menjalankan misi ini. Sudah benar misinya, sudah ada misinya, sudah ada hasil-hasil yang dihasilkan. Misalnya dari segi baptisan, tadi Pendeta Franklin sudah katakan, sehebat apapun ilmu yang kita raih, kalau kita belum menarik jiwa, belum memenangkannya, belum ada yang kita baptiskan, saya pikir apa yang kita miliki itu ya belum sinkron dengan hasilnya. Masih tetap kontradiksi. Gereja kita telah memiliki misi yang sangat luar biasa. Dan misi itu telah diaplikasikan dengan sangat baik. Sampai seluruh dunia akhirnya boleh terjangkau dengan misi gereja kita. Nah, kepada jemaat-jemaat lokal juga masih banyak yang mengaplikasikan itu. Dengan berbagai program tentunya ya. Tujuannya ada apa? Sebagaimana dikatakan di sini, tujuannya adalah menjangkau mereka, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya pikir gereja kita telah menemukan satu misi yang sangat luar biasa. Sebagaimana misi di awal dari sejarah umat manusia, dimulai dari Adam dan Hawa dan seterusnya, dari panggilan kepada Abraham, panggilan kepada umat-umat Tuhan, gereja Perjanjian Baru, panggilan kepada para reformator, dan kemudian panggilan kepada kita. Ini harus kita jalankan. Hasilnya jelas. Hasilnya jelas. Ada kuasa. Terakhir dari saya adalah kutipan yang ditulis oleh Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, 14 November 1912. Jika pria dan wanita dalam kerendahan hati dan kesetiaan mau melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Allah, kuasa ilahi akan dinyatakan dalam pertobatan banyak orang kepada kebenaran. Hal yang luar biasa akan menjadi hasil dari usaha mereka. Ini pendeta. Jadi kita melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Walaupun banyak juga yang tidak tertarik dengan keselamatan, tapi gereja kita, umat-umat Tuhan yang bergabung di dalam gereja ini telah menjalankan misi ini. Dan ini harus tetap kita jalankan, kita lakukan. Jadi konsep
I will go ini nggak cukup cuma 5 tahun. Ini harus Hidup ya? Iya, kita harus jalankan semua hidup. Kuncinya adalah kalau kita mau merendahkan diri, tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kuasa ini sehingga banyak orang ditobatkan. Itu yang mungkin menjadi tambahan dari saya, Pak Pendeta. Oke, Pendeta Franklin masih ada statement terakhir, silahkan. Saya menggunakan tulisan Nyonya Awet saja. Ya. Dituliskan begini dalam Alfa Omega jilid 7 halaman 110. Kalau kita mau melayani, ditulis begini. Bukannya kepada pendeta yang diurapi saja terletak tanggung jawab untuk keluar dan memenuhi tugas ini. Masing-masing yang telah menerima Kristus dipanggil untuk bekerja bagi keselamatan sesamanya manusia. Jadi, kalau gereja kita belum berhasil, kalau gereja kita stagnan, bukan serta-merta itu salah seorang pendeta, tapi mungkin saudara juga belum bekerja. Saudara juga belum turut serta dalam mengabarkan keselamatan ini. Jadi kita hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang telah diurapi, yang telah mengasingkan diri, harus kita bekerja sama dengan anggota-anggota jemaat yang telah menerima Yesus untuk kita menyampaikan pekabaran keselamatan ini. Jadi tugas pemuridan itu adalah tugas semua umat Tuhan, bukan hanya tugas pendeta ya. Jadi metodenya sudah diberikan kepada kita, messengernya, bahannya, firman itu sudah diberikan kepada kita, tinggal messenger, message-nya tadi ya, metode message sudah ada, tapi messengernya, orang-orangnya yang Tuhan sekarang menunggu kita semuanya untuk apa? Mau terlibat di dalam pemuridan ini. Terima kasih Pendeta Franklin, terima kasih Pendeta Daniel atas paparan dari pelajaran sekolah sahabat kita untuk minggu yang kedua. Bagaimana misi Allah bagi kita, dan saya katakan tadi bahwa minggu yang pertama dan minggu yang kedua judulnya sama. Karena memang ini ditanamkan kepada kita supaya kita pertama memahami misi Tuhan bagi kita, dan kemudian nanti berikutnya bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penyampai atau pengabar daripada misi itu. Pemirsa yang kami kasihi, terima kasih atas perhatian saudara-saudara semuanya yang telah menyaksikan diskusi pelajaran sekolah sahabat ini, dan kita akan bertemu pada pelajaran berikutnya nanti, pelajaran ketiga di minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita akan berdoa bersama-sama. Pendeta Daniel akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh dengan kemurahan, Allah yang punya misi gereja untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Biarlah melalui hikmat-Mu, kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalankan misi itu, menjadi agen-agen keselamatan, menjadi tangan kanan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang hilang. Bila mana kami tidak mengerti atau kurang memahami akan pelajaran ini, sekali lagi ya Tuhan, kami mohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, memberikan hikmat sehingga kami boleh memahami akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan, pemirsa dimanapun mereka berada, dalam segala bidang yang mereka kerjakan, usaha, rumah tangga, pendidikan, dan apapun ya Tuhan. Terima kasih, ampunilah pelanggaran dosa kami, mengucap syukur untuk berkat melalui firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat yang sudah kami pelajari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pemirsa, terima kasih. Sampai bertemu lagi di sesi yang akan datang. Tuhan memberkati.